Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas C dan D, kita kembali hadir di perkuliahan MK Fikih Munakahat 2 yang sampai hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima, sudah cukup jauh ya hari ini materi kita hari ini. Ya alhamdulillah bisa kita lalui bersama-sama dengan lancar. Semoga ini bisa menjadi berkah buat kita semuanya. Dan semoga pada kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu di kelas. Mungkin minggu depan saya belum bisa hadir karena kebetulan masih ada kegiatan. Jadi minggu depan itu kan tanggal 12. Kemungkinan kita sudah melaksanakan puasa karena sudah memasuki Ramadan tanggal 1. Saya dengar informasi ada libur ya. Tapi terus terang untuk kelas saya MK Fikih Munakat 2 dan juga Hadis Hakam 1 perkuliahan tetap berjalan biasa. Karena kuliahnya kan online. Karena minggu depan saya tidak bisa hadir ke Serang. Kemungkinan ya, saya baru datang ke Serang tanggal 19 Maret. Di situ kita akan mengadakan perkuliahan secara langsung di kelas. Dan apa namanya? Ini kan pertemuan kelima. Minggu depan tanggal 12 itu pertemuan ke-6. Kemudian tanggal 19 itu pertemuan ke-7. Dan biasanya bukan biasanya, dan seperti jadwal pertemuan 8 itu kita akan melaksanakan UTS. Tapi saya tidak tahu bagaimana kebijakan dari fakultas. Apakah tetap menyelenggarakan UTS atau ditunda? Tidak tahu saya. Sebab kan kalau tanggal 26 itu kan sudah memasuki tanggal 16 Ramadan atau sudah pertengahan Ramadan. Kalau masih memungkinkan, kita akan mengadakan UTS tanggal 26. Tapi kalau ternyata mepet dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, maka kemungkinan duga saya UTS-nya diundur sampai setelah Ramadan atau bulan Syawal. Tapi tidak ngerti itu bagaimana kebijakannya. Karena kan sebenarnya mengingat adanya pemunduran jadwal awal perkuliahan yang kemarin harusnya tanggal berapa? Tanggal 6 atau tanggal 5 Februari diundur jadi tanggal 12. Karena waktu itu kan terhalang oleh adanya pemilu pencoblosan, jadi tanggal 14.
Jadi diundurlah sampai 2 minggu atau sampai berapa itu. Jadi tidak tahu apakah itu juga berpengaruh kepada pelaksanaan UTS atau tidak. Dan saya juga tidak tahu, belum dapat informasi apakah ada pemunduran UTS atau tidak. Normalnya kalau sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh rektorat bahwa pelaksanaan perkuliahan harus sudah dimulai tanggal 5 Februari, hari Senin 5 Februari, harusnya UTS-nya tanggal 25 Maret atau minimal 1 April. Nah, itu mepet banget dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Jadi agak repot juga. Tapi saya gini saja, untuk pelaksanaan UTS saya mengikuti arahan dari fakultas. Kapan dan bagaimana pelaksanaannya dan di mana, bagaimana terkait dengan eh, jadwal yang berbenturan dengan pelaksanaan bulan Ramadan atau kegiatan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Jadi, untuk masalah UTS kita pending dulu karena harus menunggu edaran dari fakultas. Gitu ya. Baik, saya kira itu untuk sekedar informasi mengenai jadwal perkuliahan. Nah, selanjutnya untuk perkuliahan kita pada pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas tentang materi keempat, yaitu nafkah keluarga dan problematikanya. Dan nanti di akhir perkuliahan akan saya berikan tugas. Ya, tugasnya apa? Kita lihat nanti. Minggu lalu kita sudah libur dari tugas, tidak ada tugas, dan hari ini kita kembali bertemu dengan tugas. Jadi nanti silakan kalian ikuti bagaimana tugasnya dan bagaimana mekanisme pengerjaannya. Ya, baik. Kita lanjut dengan materi modul, yaitu nafkah keluarga dan problematikanya. Saya langsung ke modul ya. Masuk ke modul nih. Ini dia modulnya. Oke. Belum muncul. Nah, ini dia ya, materi keempat, nafkah keluarga dan problematikanya. Oke, bahan kajiannya itu ada 4. Pertama, pengertian dan macam-macam nafkah atau nafkah. Yang kedua, nafkah dan kekerabatan atau nafkah dan hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, syarat-syarat wajib nafkah. Dan yang keempat, nafkah istri. Oke, kita langsung ke pengertiannya. Pengertian nafkah. Oke, kita lihat pengertian nafkah. Apa itu nafkah? Kita bersumber dari Wahbah Az-Zuhaili, halaman 765. Dinyatakan bahwa nafkah makna nafakati an-nafakatu minal infaqi huwal ikhraju wala yusta'malu illa fil khairi wa jam'uha nafaqatun wa hiya lughatan ma yunfikuhul insanu ala iyalihi wa hiya fil asli ad-darahimu minal amwali wa syar'an hiya kifayatu man yamunuhu minat ta'ami wal kiswati was sukna wa urfan hiya ta'amu wa ta'amu yashmilul khubza wal uduma wasyurba wal kiswatu as-sutratu wal ghita'u wa sukna
tasmirul baita wa mata'ahu wa murafiquhu min samanil ma'i wa dahnil misbahi wa alatit tanzifi wal khidmati wa nahwiha bihasabil urfi. Jadi nafkah secara bahasa atau secara pemahaman bahasa ialah huwa ma yunfikul insanu ala iyalihi. Jadi nafkah adalah sesuatu yang diberikan atau dikeluarkan oleh seseorang kepada keluarganya. Jadi itu nafkah. Tapi kalau misalnya seseorang mengeluarkan hartanya dan diberikan bukan kepada keluarganya, itu bukan infak, bukan nafkah, tetapi sodakoh atau zakat. Beda ya. Sesuatu yang diberikan oleh seseorang pada keluarganya itu artinya nafkah. Tapi kalau diberikan bukan kepada saudaranya, bukan kepada kerabatnya, bukan kepada orang yang memiliki garis hubungan pertalian darah, maka itu bukan nafkah, tetapi bisa jadi itu sedekah atau zakat. Beda. Dan tentu saja wala yustamalu illa fil khairi, dan penggunaannya tentu saja untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan, misalnya untuk atau diberikan dari hasil pencurian atau memberikan untuk tujuan menghancurkan nyawa seseorang, bukan, tapi untuk kebaikan. Itu nafkah secara bahasa. Sedangkan secara syariat, wa syar'an, secara syariat, nafkah ialah kifayatuman yamunuhu minat ta'ami wal kiswati was sukna, yaitu kecukupan yang diberikan atau ya kifayatuman, kecukupan yang diberikan oleh seseorang yamunuhu, yang berada dalam tanggungannya. Dari apa? Kecukupan apa? Dari makanan, wal kiswati dan pakaian, wasukna dan tempat tinggal. Jadi bukan hanya sekedar memberikan makan. Nafkah itu bukan cuma ngasih makanan saja, bukan ngasih minuman doang, tetapi juga mencukupi kebutuhan lainnya. Misalnya pakaiannya disediakan, bajunya diberikan, dan juga berhubungan dengan tempat tinggal. Tidak punya rumah, disediakan. Itu nafkah juga. Walaupun wa urfan, walaupun secara tradisi, kebiasaan, yang disebut nafkah ya adalah makanan. Itu secara uruf ya, secara adat, secara kebiasaan. Dan makanan itu yasmirul khubza, meliputi roti, wal uduma, lauk atau ikan, wasyurba dan minuman. Sedangkan kiswah itu berupa apa? Berupa sutroh atau pakaian sutra. Wal ghita'u, dan juga pakaian yang menutup aurat. Wasukna, dan juga tempat tinggal atau ya tempat tinggal itu ya tasmirul baita, meliputi tempat tinggal, wa mata'ahu, dan peralatannya atau perabotannya, wa murafiqahu, dan juga yang sesuai setara dengan rumah. Seperti apa? Min samanil ma'i, perhiasan rumah,
wadahnil misbah dan peralatan penerangan, wa alatit tanzifi wal khidmati dan alat pembersih dan eh, perabot rumah tangga. Wanawiyah dan lain-lain bihasabil urfi berdasarkan adat kebiasaan. Jadi itu ya nafkah, pengertian nafkah. Pokoknya nafkah itu secara bahasa adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada keluarganya, dan sedangkan menurut syariat atau menurut istilah syar'i, nafkah itu adalah segala kebutuhan yang dicukupi oleh seseorang kepada orang yang berada dalam tanggungannya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Berikutnya, macam-macam nafkah. Macam-macam nafkah. Nafkah itu ada dua macam. Pertama, nafakatun tajibul lil insani ala nafsihi. Dan yang kedua, nafakatun tajibu ala insani li ghairihi. Pertama ala nafsihi, yang kedua li ghairihi. Yang satu apa? Nafakatun tajibu lil insani ala nafsihi idza qadara 'alaiha. Yaitu nafkah yang wajib bagi diri sendiri yang harus dipenuhi selama dia mampu untuk menafkahinya. Jadi artinya seseorang baru bisa dianggap mampu atau seorang bisa menafkahi orang lain atau seorang memiliki beban tanggung jawab menafkahi orang lain, maka yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah kemampuan menafkahi dirinya sendiri. Nah, kalau dia sudah mampu, ya berarti dia sudah punya peluang untuk bisa menafkahi orang lain. Kalau tidak mampu, ya berarti jangan menafkahi dulu orang lain. Artinya ya dirinya sendiri harus dikuatkan dulu. Kalau dia misalnya mampu, sudah balik akil, sudah rasyid, sudah tamyiz, dan dia sudah memiliki penghasilan, maka itu sudah dianggap cukup untuk memberi nafkah kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nafkah yang wajib atas diri sendiri atau atas diri untuk orang lain. Li ghairihi. Wa asbabu wujubiha, salah satu dan sebab-sebab wajibnya nafkah pada orang lain itu ada tiga. Pertama az-zaujiyatu, perkawinan, sebab perkawinan. Wal qarabatu, sebab kekerabatan atau hubungan persaudaraan. Wal milku, dan hak pemilikan. Hak kepemilikan. Itu ada tiga. Zaujiyah, qarabah, al-milku. Nah, berikutnya kita jelaskan satu persatu. Tadi yang pertama asbabu wujubiha atau apa tadi? Ya, asbabu wujubiha. Sebab-sebab diwajibkannya nafkah. Yang pertama tadi az-zaujiyah. Karena perkawinan. Maksudnya apa? Ya hak mau nafkahi istri berarti. Yang berkaitan dengan istri. Itu ada 7, wahiyya sabatun, ada 7. Pertama at-ta'amu, memberi makan. Wal idamu, dan lauk pauk. Wal kiswatu, dan pakaian. Wa alat tanzifi, dan alat pembersih atau alat untuk membersihkan rumah atau membersihkan tempat tinggal. Wa mata'ul baiti, dan perabot rumah tangga. Wasukna, dan tempat tinggal. Wa khadimun, dan juga pembantu atau asisten rumah tangga. Ingka nanti zaujatu mimman takhdumu, jika istri mimman takhdumu benar-benar membutuhkan pelayanan. Jadi itu 7 ya, 7 hak yang wajib
nafkah karena sebab perkawinan. Yang kedua, oh tidak ya, tidak disebutkan yang korobah tadi. Oh sorry, ini yang kerabat. Ini yang kedua yang kerabat. Kerabat yang wajib dinafkahi, korobah. Yang kedua al-qarabatul mujibatu linnafaqati. Penjelasan mengenai siapa saja kerabat yang wajib diberi nafkah. Nah, para ulama mazhab itu berbeda pendapat terkait kewajiban nafkah kepada kerabat. Antara lain pada pendapat mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Kita lihat pendapat mazhab Syafi'iyah. Kerabat yang berhak mendapatkan nafkah menurut mazhab Syafi'iyah itu adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas dan kekerabatan anak ke bawah. Jadi yang dimaksud kekerabatan orang tua ke atas itu adalah ayah ibu, kakek nenek, atau ayah dari ayah, ibu dari ayah, atau ayah dari ibu, ibu dari ibu. Terus ke atas. Kalau sampai ke atas masih ada. Itu menjadi tanggungan bagi seseorang yang tadi dianggap sebagai orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada kerabat. Dan juga selain ayah ke atas atau ibu ke atas, juga anak ke bawah. Siapakah dia? Ya anak itu sendiri. Kemudian kalau anak punya anak, nah itu juga menjadi tanggungan dari nafkah kekerabatan. Itu mazhab Syafi'iyah. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, itu hanya wajib bagi ayah dan anak saja secara langsung. Jadi ayah, ibu, anak-anak, baik laki-laki atau perempuan itu wajib dinafkahi. Sedangkan untuk nenek, kakek, cucu itu tidak wajib. Itu mazhab Malikiyah. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, kita lihat, mazhab Hanafiyah mewajibkan hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Jadi selain kerabat orang tua langsung, anak langsung, nafkah juga wajib diberikan kepada kerabat yang mahram karena perkawinan. Misalnya siapa? Ibu mertua atau saudara istri atau saudara suami. Tetapi menurut mazhab Hanafiyah, kerabat yang bukan mahram itu tidak wajib dinafkahi. Jadi seperti itu ya. Ibu mertua atau ayah mertua dan juga saudara ipar atau saudara istri atau saudara suami. Tapi kalau bukan mahramnya, misalnya keponakan, itu bukan mahram. Jadi tidak wajib dinafkahi oleh menurut mazhab Hanafiyah tadi. Nah berikutnya adalah mazhab Hanabilah. Nah untuk mazhab Hanabilah, nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik karena asobah ataupun yang lain. Demikian juga saudara yang masih terhitung mahram jika memang berasal dari satu nasab seperti ayah, ibu, dan anaknya perempuan. Sedangkan untuk saudara yang tidak satu jalur nasab seperti bibi atau tante atau saudaranya ibu atau bapak, maka tidak wajib diberikan nafkah karena kekerabatannya lemah.
Tapi mereka tetap dapat waris kalau tidak ada ahli waris lain. Jadi ini mazhab Hanabila yang bicara tentang hukum menafkahi kerabat. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan wa yadhharu min hadhil madzahibi annal fuqaha ajma'u ala wujubin nafaqati lil abai wal ummahati wal auladi waz zaujati fi halatil ajzi wal ihsari. Jadi, ulama sepakat bahwa nafkah terhadap bapak, ibu, anak, istri yang mereka sedang mengalami kesusahan atau mereka sedang mengalami kelemahan secara ekonomi itu wajib memberikan nafkah kepada mereka. Dan yang memberikan nafkah itu sudah sedang memiliki kelebihan rezeki atau memiliki kemampuan menafkahi. Wa kana al-munfiqu musiran. Ya, fa in kana al-abu mu'siran wal ummu musiratun tu'maru bil infaqi wa takunu nafaqatu dainan 'alal abi. Jika ekonomi ayah sedang susah sedangkan ekonomi ibu sedang lapang, maka ibu yang memberikan nafkah dan nafkah itu menjadi utang dari ayah. Artinya suami istri memberikan nafkah, mereka berdua bekerja. Ternyata dalam satu waktu tertentu ayah lagi bangkrut, si laki-laki sedang bangkrut. Kemudian sebaliknya istrinya sedang mampu, sedang memiliki ekonomi karena pekerjaannya sedang bagus-bagusnya, akhirnya dapat uang banyak. Nah, dalam hal ini istri boleh memberikan nafkah kepada suami atau kepada ayah, tapi dengan catatan nafkah yang diberikan oleh suami istri kepada suami itu bisa dianggap sebagai hutang bagi suami atau sebagai ayah. Karena apa? Ya karena nafkah itu kewajiban dari laki-laki, bukan dari istri. Gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat syarat-syarat wajib nafkah. Di halaman 769 sampai 770. Yang pertama syarat-syaratnya, kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta, tidak punya kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil atau sudah sepuh atau sakit atau idiot, maka itu wajib memberikan nafkah. Kecuali kedua orang tua tetap wajib nafkah, meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat itu hidupnya kecukupan, maka tidak perlu dinafkahi. Jadi, kalau punya kerabat dekat miskin, tidak mampu bekerja, karena masih kecil, atau karena punya penyakit, atau karena sudah sepuh, atau karena mengalami gangguan mental, itu wajib dinafkahi. Itu yang pertama. Masih punya kerabat dekat yang miskin. Yang kedua, orang yang berkewajiban memberikan nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Jadi si kaya, saudaranya yang kaya ini punya kemampuan. Maka selain karena saudaranya miskin, dia juga mampu. Maka itu wajib menafkahi kepada saudaranya yang miskin, uh, yang tidak punya kemampuan ekonomi. Kecuali bagi ayah, artinya ayah ini tetap punya kewajiban meskipun dia miskin memberikan nafkah kepada keluarganya. Meskipun dia miskin, dia wajib menafkahi. Nafkah anak kepadanya tetap wajib meskipun ia sendiri masih kesulitan. Jadi, meskipun dia miskin,
Memberikan nafkah kepada anak tetap wajib. Tidak boleh, tidak gugur dengan kemiskinan dia. Atau juga suami. Meskipun suaminya sedang mengalami kesulitan ekonomi, ya dia tetap wajib menafkahi istrinya. Dengan cara apapun. Yang penting halal rezekinya. Itu ya syarat yang kedua. Yang ketiga, orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat mahram dari orang yang memberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut mazhab Hanafi. Jadi orang yang memberikan nafkah, orang yang dibebani nafkah itu yang masih ada hubungan kekerabatan, masih ada hubungan mahram dengan orang yang menerima nafkah. Itu syaratnya Hanafi, harus ada hubungan mahram. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah syaratnya hanya satu, yaitu orang yang memberi nafkah itu termasuk ahli waris. Nah, itulah syarat-syarat kerabat wajib memberikan nafkah. Nah, berikutnya kita bahas nafkah istri. Menurut Baba Zuhaili di halaman 786 disebutkan, ittafaqal fuqahau ala wujubin nafaqati lizaujati muslimatan kanat au kafiratan binikahin sahihin. Jadi ulama sepakat bahwa nafkah kepada istri itu hukumnya wajib meskipun dia beda agama. Misalnya suaminya Islam, istrinya kafir. Tapi ingat, kalau yang kafir itu dengan syarat pernikahannya harus melalui pernikahan yang sah. Artinya apa? Ya, ketika mereka menikah, istrinya masih muslim. Baru setelah dia menikah, langsung murtad. Nah, dalam kondisi tertentu, si suami masih wajib memberikan nafkah. Ingat, memberikan nafkah. Sampai misalnya si istri sudah mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Nah, baru itu bisa dilepas. Apalagi yang muslim. Yang kafir aja masih diberikan nafkah, apalagi yang muslim. Maka hukumnya wajib seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Wa idza tabayyana fasaduz zawaji wa butlanuhu raja'a az-zawju 'alal mar'ati bima akhadhathu minan nafaqati. Wa sabata wujubuha bil Qur'ani was sunnati wal ijma'i wal maquli. Kalau misalnya pernikahannya ketahuan jelas ada hal yang membatalkan, maka si suami itu boleh meminta kembali nafkah yang diberikan kepada istrinya agar dikembalikan. Dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri ini sudah sangat jelas diatur oleh Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan logika akal pikiran. Jadi itu ya, ulama sepakat mengenai wajibnya seorang suami menafkahi istri. Nah, berikutnya syarat-syarat wajib nafkah. Wajib nafkah kepada istri ya. Ini. Menurut jumhur syaratnya adalah pertama, istri menyerahkan diri kepada suami dengan sepenuhnya. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Jadi istri sudah manut. Kata orang Jawa itu pasrah bongkoan pada suami. Nah, karena kepasrahannya istri ini, maka suami wajib memberikan nafkah. Yang kedua, istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri. Sudah balik, berakal, dan tamyiz.
Yang ketiga, akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah, jadi bukan yang batal, sudah sah. Keempat, hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri tanpa izin syar'i. Artinya, kalau istrinya nusyuz, maka suami berhak untuk melakukan sanksi, memberikan sanksi kepada istrinya yang melakukan nusyuz. Dan hak ini tidak bisa hilang. Hak, hak apa? Ya hak memberikan sanksi kepada istri ketika dia nusyuz. Itu syarat wajib nafkah yang diberikan oleh suami, yang ditentukan oleh jumhur ulama dan ulama sepakat mengenai hal ini. Nah, sedangkan mazhab Malikiyah, jumhur ini berarti selain Malikiyah gitu ya. Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah. Nah, sedangkan yang Malikiyah dia punya syarat sendiri. Pertama syarat sebelum dukhul dan kedua syarat sesudah dukhul. Jadi dibedakan yang sebelum dukhul itu apa, yang sesudah dukhul itu apa. Yang pertama sebelum dukhul. Ini dia syaratnya. Satu, siap didukhul. Kedua, istri mampu melakukan hubungan suami istri secara intim, hubungan intim. Yang ketiga, suami sudah balik. Yang keempat, salah satu dari suami istri tidak dalam keadaan sekarat. Itu sebelum dukhul ya, syarat sebelum dukhul. Sedangkan yang syarat sesudah dukhul, satu, keadaan ekonomis sedang lapang atau sedang murah rezeki. Dan yang kedua, istri tidak menghilangkan hak suami atas dirinya tanpa izin syar'i. Nah, itulah syarat yang diberikan oleh mazhab Malikiyah untuk mendapatkan kepastian apakah suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Pertama syarat sebelum dukhul dan kedua syarat sesudah dukhul. Nah, itulah pembahasan kita mengenai nafkah dan segala nafkah keluarga dan segala problematikanya. Nah, untuk berikutnya tadi saya sudah sampaikan akan ada tugas. Nah, tugasnya adalah ini dia. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana nafkah istri yang menjalani profesi sebagai wanita karir atau bekerja di luar rumah? Nah, silakan kalian kerjakan, jawablah pertanyaan ini dengan berdasar atau mengacu pada referensi kitab Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 792 sampai 793. Silakan kalian buka itu tadi kitabnya. Langsung jawablah pertanyaan tadi. Bagaimana hukumnya nafkah kepada istri yang bekerja sebagai wanita karir atau wanita atau istri yang bekerja di luar rumah. Jelas ya? Jadi itu tugasnya dan saya minta kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat, dengan hati gembira. Sebab kalau kalian mengerjakan dengan hati cemberut, ngedumel, segala macam, dia akan lancar mengerjakan tugas ini. Jadi saya berharap semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan nanti batas akhirnya bisa kalian lihat. Yaitu ini nih, coba lihat, perhatikan. Batas akhirnya kapan? Oke, saya tunjukkan. Nah, ini dia ya. Batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 jam 08.00. Jam 8 ya, minggu depan sebagai batas akhir pengumpulannya. Dan tolong dikerjakan dengan lancar, dengan hati yang gembira supaya mudah mengerjakannya. Baik, saya kira itu.
perkuliahan kita pada hari ini. Jika ada yang mau kalian tanyakan terkait materi perkuliahan pada hari ini, silakan kalian layangkan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube saya ataupun yang ada di Google Classroom. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah yang akan datang. Semoga kita bisa menjalani ibadah ini dengan sempurna. Kita bisa manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga selama 1 bulan penuh nanti kita bisa merasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saya kira itu dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.